Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan dari firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Ayub 6 ayat 14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Sobat Kairos, kecewa adalah sangat manusiawi. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah kecewa. Kesal, kecewa adalah perasaan yang muncul karena sesuatu hal yang dialami tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak penyebab membuat seseorang kecewa. Ada hal-hal sepele, seperti rapor anak jelek, padahal setiap hari rival les. Rumah berantakan, dimarahi bos di kantor padahal mereka sudah kerja keras. Seorang ibu kecewa kepada anak yang sudah 7 tahun duduk di bangku kuliah, tidak tamat-tamat atau wisuda. Padahal si ibu berharap anaknya mampu menyelesaikan perkuliahan selama 4,5 tahun. Kecewa adalah perasaan yang wajar. Kecewa adalah perasaan primer yang dapat memunculkan perasaan sekunder, bahkan tersier. Setelah kecewa, lalu apa? Beragam perasaan dan tindakan yang dapat muncul. Bisa saja si ibu setelah kecewa kemudian menjadi marah, menghukum anaknya. Ayub dikecewakan oleh sahabat-sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang diizinkan oleh Allah, ada 3 sahabat Ayub yang membesuk, menemani, dan menasehati Ayub. Nasihat-nasihat mereka nampaknya kedengarannya baik sekali. Ternyata Allah menegur mereka karena tidak berkata yang benar tentang Allah. Mereka berpikir dan mengajarkan tentang prinsip balas jasa dalam hal kemakmuran dan penderitaan, bahwa yang benar akan senantiasa diberkati dan yang fasik akan senantiasa mengalami kemalangan. Murid-murid Tuhan Yesus pun sempat mempunyai konsep seperti ini. Ketika ada orang buta menemui Tuhan Yesus, para murid bertanya, siapakah yang berdosa antara orang tuanya atau dirinya sendiri? Tetapi Tuhan Yesus menjawab, bukan orang tuanya, bukan dirinya. Maka ia buta supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Inilah kunci rahasia setiap keadaan yang dialami manusia. Ada kemuliaan Allah yang harus dinyatakan. Ayub mengharapkan sahabat-sahabatnya datang bukan untuk menghina, tetapi untuk menguatkannya. Ayub justru mendapatkan penghinaan melalui anggapan mereka bahwa Ayub telah mendapat karma atas perbuatannya. Dapat kita lihat dalam Ayub pasal keempat. Inilah yang mengecewakan Ayub. Apa yang Ayub lakukan kemudian? Ia bersedih atas kelakuan sahabatnya. Namun dalam kesedihannya ia tetap percaya terhadap nilai kejujuran dan menjaga diri dari kecurangan. Ia tetap mengarahkan hatinya pada Tuhan dan berusaha tidak membenci sahabatnya, meski mereka tak bisa dipercaya lagi. Sahabat Kairos yang berbahagia, setiap manusia mempunyai gaya hidup masing-masing. Ketika kecewa datang, ada yang melanjutkannya dengan kemarahan, perasaan sedih, dan tindakan yang lain. Belajar dari Ayub, ia tetap yakin kepada Allah, meski kekecewaan melandanya. Rasa kecewa yang dialami oleh Ayub tidak membawa hidupnya melakukan tindakan yang salah. Tetapi Ayub benar mampu menunjukkan keyakinan yang menjauhkan diri dari perasaan perbuatan negatif. Bagaimana dengan kita sahabat terkasih? Apakah saudara orang yang mudah terbawa kemarahan dan kesedihan berlarut ketika kekecewaan muncul? Belajarlah dari Ayub untuk tetap yakin pada kasih Allah yang akan menolong umatnya yang hidup dalam kebenaran. Jauhkanlah sikap seperti sikap sahabat Ayub. Ubah pola pikir yang demikian.
kaya atau miskin, sehat atau sakit, janganlah dinilai dengan penghakiman manusia, tetapi cobalah melihat dari sudut pandang Allah, karena Allah sangat berdaulat dalam semua keadaan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam.